Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, para jamaah majelis, jamaah masjid, jamaah pengajian, bapak-bapak, jamaah majelis ibu-ibu, para kerabat, para tetangga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa taala karuniakan selalu dalam kesehatan, kebaikan, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama tahu beberapa hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, yang kita senang, yang kita disuruh sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bergembira menyambut bulan tersebut, karena bulan tersebut yang disebutkan bahwa itu adalah syahrul ummati. Nabi sebutkan bulan itu adalah bulan umatku. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala buat siapa yang beribadah. Pahala yang sunnah diganjar wajib, pahala yang wajib 70 kali lipat. Kebaikan yang begitu banyak luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hal terkecil sekalipun, aroma yang enggak sedap keluar dari mulut kita lantaran kita puasa. Itu aroma keluar bukan karena kita enggak gosok gigi, tapi karena kita puasa. Seharian nggak ada asupan minuman, nggak ada asupan makanan, tapi itu aroma lantaran puasa kejadiannya. Hal itu pun ada nilainya, disebutkan atyab indallah min rihil misik. Nabi SAW mengatakan lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Hadirin kawan-kawan, jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah majelis, pengajian, masjid, para tetangga, kerabat. Tapi yang sama-sama kita tahu bahwa kondisi sekarang ini, negeri kita, kampung kita, bahkan dunia, Allah lagi berikan ujian, wabak, ta'un, yang mana sama-sama kita tahu. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebesaran hati kita, husnudzan kita kepada Allah, kekuatan harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan segera Allah singkap bala musibah yang melanda kita, agar kita bisa banyak meraih lagi hal-hal yang baik yang kita lakukan pada kondisi-kondisi yang normal seperti sebelumnya, dalam memperbanyak kebaikan, berbuat taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sikap kita sekarang? Kita umat Nabi besar Muhammad SAW, orang-orang yang toleran. Kita yakin mereka otoritas pemerintah, membuat kebijakan, dibantu dengan ulama-ulama yang mumpuni, hingga kita dianjurkan dengan program penjagaan jarak, social distancing, atau yang sekarang juga disebut PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan ulama-ulama kita, guru-guru kita, majlis-majlis yang besar, tempat-tempat yang besar, baik dari kalangan habaib, dari kalangan kiai, pun serempak mengikuti program ulama karena situasi dan kondisi yang seperti kita paham. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita ikutin ulama-ulama kita. Kita ikutin para habaib kita, kiai kita, yang mana keadaannya memang seperti ini, ikutin kebijakan otoritas demi ikhtiar menjaga al-wiqayah khairun minal ilaj, karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Para hadirin atau kawan-kawan dan rekan jamaah ikhwan sekalian, lalu bagaimana sikap kita menyambut Ramadan? Ada orang yang berprasangka, ya Allah, begini tuh Ramadan gimana? Sebelum Ramadan kemarin kita udah ngalamin Jumat diuzurkan kan demi hal-hal yang tadi, ya,
kebijakan pemerintah dengan kekuatan data, baik data kesehatan, ahli kesehatan, segala macam, dan menghindari jangan terjadi hal yang lebih besar. Jumat yang wajib dan berjamaah yang wajib pun diuzurkan, kita ikut dan kita menggantinya dengan sholat zuhur. Lalu bagaimana sekarang ada anggapan nih mau puasa, bagaimana nonton tarawih? Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan, kawan-kawan, para ikhwan, ahbab, para ahbab, hal seperti ini jangan mengecilkan niat kita, jangan melemahkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap kita ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, yang mana puasa adalah wajib. Kita sama-sama tahu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah wajibin kita puasa, wajib. Lalu gimana ibadah-ibadah yang biasa kita bareng-bareng, lagi kondisi normal, tarawih bareng, kumpul bareng, ngaji bareng, tadarusan bareng. Bukan berarti kalau sekarang nggak bisa sama-sama bareng, kita nggak bisa bikin juga di rumah. Mungkin hikmahnya sekarang kita bisa banyak momen untuk ibadah bersama keluarga. Tetap kita bikin tarawih sama keluarga kita, sama kerabat kita, sama istri, sama anak, tadarusan bareng. Mungkin selama ini banyak kita nuntut ilmu sampai setahun 2 tahun tapi belum pernah ngalamin ngamalkan ilmu ibadah di bareng sama keluarga, kurang. Bahkan mungkin wallah ada orang yang ngaji, alhamdulillah rajin pengajian setahun bertahun-tahun, tapi dia nggak pernah koreksi kira-kira istrinya udah bisa ngaji apa belum, anaknya udah bisa ngaji apa belum. Ternyata dia nggak pernah, atau dia lupa momen ibadah bersama keluarganya, bahkan dia lupa bagaimana nilai ibadah di dalam keluarganya sendiri. Maka hikmah ini, kejadian ini mungkin seperti itu. Jadi nggak ngelemahkan atau mengecilkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang insya Allah saya sampaikan pada rekan-rekan. Pertama, bahwa jangan lupa dalam kondisi seperti ini, silakan jangan takut, masing-masing belajar bikin tarawih. Kalau nggak bisa skala banyak, walaupun pemimpin berdua berjamaah di rumah, suami sama istri sama anak, atau sama keluarga, ada orang tua juga di rumah, alhamdulillah. Oh saya nggak bisa bacanya, surat yang dibaca apa? Insya Allah saya akan kirimkan susunan bagaimana kaifiyat sholat tarawih dengan surat-suratnya, doa-doanya, dan doa setelah witir. Nanti juga akan saya sertakan dengan lampiran file PDF yang insya Allah bisa dilihat sama kawan-kawan, para ahbab, rekan-rekan sekalian. Waduh bingung Ustaz, waduh bingung, baca bingung. Ya udah, nggak jadi masalah. Tarawih 20 rakaat, witirnya 3, suratnya kulhu semua, nggak jadi masalah. Biarin dianggap tarawihnya tarawih kulhu, suratnya sunnah. Yang penting jangan sampai kita nggak ibadah kepada Allah di bulan yang luar biasa, yang disebutkan bulan berkah, bulan di mana lagi kita dapetin bulan. Kerjaan sunnah jadi wajib dinilai sama Allah, kerjaan yang wajib dilipat gandakan sampai 7 kali lipat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya nggak bisa baca doa tarawih yang biasa dibaca atau doa witir yang panjang, baca doa sebisanya. Permohonan kita kepada Allah, terutama minta perlindungan, dan khusus kita minta segera Allah subhanahu wa ta'ala angkat bencana yang melanda dunia. Karena ini bencana terjadi dengan izin Allah. Allah juga yang mampu, yang bisa, yang mampu menghilangkan dan mengangkatnya. Karena semua terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa hal yang saya ingetin. Karena mungkin kita nggak kumpul-kumpul bareng-bareng seperti biasanya. Masing-masing nanti akan bikin skala-skala kecil di keluarganya masing-masing. Yang pertama, puasa Ramadan adalah wajib. Dan daripada syarat sahnya puasa itu niat. Dalam madhab Syafi'i, kita wajib niat setiap malam. Makanya dalam kondisi biasa, kalau kita kumpul bareng-bareng di masjid, di musola, selesai habis baca doa-doa terakhir setelah witir yang panjang, kita diingetin tuh. Biar sebelum pulang udah melafadzkan niat.
bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dalam madhab kita, madhab Syafi'i, wajib setiap malam kita melafadzkan niat atau meniatkan, mencantangkan niat, mengucapkan, menghadirkan niat di dalam hati kita. Wajib setiap malam harus ada satu niat untuk satu hari puasa. Tapi ulama mengajarkan, karena di sana ada madhab Imam Malik untuk menjaga-jaga, boleh di malam pertama Ramadan kita berniat puasa 1 bulan penuh. Jadi kepada para ikhwan, para kawan-kawan, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, jangan lupa nanti di rumah pas malam pertama niat juga. Aku niat puasa Ramadan bulan ini sebulan penuh sebagaimana yang dibolehkan dengan mazhabnya Imam Malik, buat jaga-jaga. Takut besok atau malam lusa atau malam kapan ada satu malam kita lupa niat. Tahu-tahu udah mau deket fajar, kita sampai nggak sempat sahur, gimana nih? Udah, alhamdulillah kita udah taklid di malam pertama dengan mazhab Imam Malik buat jaga-jaga niat puasa 1 bulan penuh. Hati bahasa hati nggak jadi masalah. Aku niat puasa esok hari ini, bulan ini nih, yang sebulan ini, bulan Ramadan sebulan penuh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana bertaklid dengan mazhabnya Imam Malik. Tapi tetap kita berusaha setiap malam niat, melafadzkan niat, menghadirkan niat dalam hati kita, karena itulah prinsip mazhab daripada mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Setiap malam ingetin anak kita sebelum tidur, nanti karena kita mungkin nggak jamaah bareng di masjid, kali-kali takut kelupaan, nggak ada yang ingetin, atau sebelum sahur, sebelumnya kita lafadzkan niat bareng-bareng dulu, sampai biar jangan sampai ada yang kelupaan niat. Kita katakan setiap malam, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dan daripada salah satu faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Khatib Asy-Syarbini dalam tafsirnya, siapa yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat di malam pertama bulan Ramadan, maka insya Allah ia akan menjalani hidupnya setahun dalam kebaikan dan berkecukupan insya Allah. Apa itu sholat sunnah yang dimaksud? Sholat sunnah ini adalah sholat sunnah kita lakukan, sholat sunnah mutlak. Laksanakan 4 rakaat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang dibaca rakaat pertama sehabis membaca suratul Fatihah, itu semua membaca dalam salat ini yaitu surat Al-Fath, atau yang kita kenal inna fatahna laka fatham mubina. Rakaat pertama habis Al-Fatihah membaca ayat 1 sampai ayat 10. Rakaat kedua dari ayat 11 sampai ayat ke-17. Rakaat ketiga ayat 18 sampai ayat 26. Dan rakaat keempat sampai ayat 27 sampai ayat 29. Ini salah satu faedah yang sayang kalau nggak kita laksanain. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanain juga di malam pertama bulan Ramadan sehabis sholat maghrib atau antara maghrib dengan isya, 4 rakaat dilaksanakan, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam yang semuanya di dalamnya membaca surah Al-Fatih. Mudah-mudahan dengan sholat itu kita laksanain, Allah Ta'ala memudahkan hajat kita, mencukupi hajat kita, kebutuhan kita, dan dimudahkan rezeki kita. Ini pun dikutip oleh Sultanul Ilm, guru kita Al-Alama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin, rekan-rekan, bapak-bapak, para ikhwan, para kerabat, jamaah, ibu-ibu sekalian, insyaallah kita bisa ngamalin sholat sunnah itu di malam pertama bulan Ramadan. Dan diantara lagi, karena kondisi seperti ini, kita nggak tahu ke depannya. Yang kita harapin mudah-mudahan kondusif, situasi normal, ini bencana segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita nggak tahu ke depannya. Nah, daripada problem yang menjadi tanggung jawab kita begitu masuk bulan Ramadan, yaitu kita menunaikan zakatul fitr atau zakat fitrah.
Zakat fitrah ini dibahasakan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Zakatul fitr tuhratun lis-sha'imin al-lagwi war-rafas, adalah pensuci bagi orang yang berpuasa daripada lagu, kelalaian, warrafas atau kata-kata kotor. Maka pensuciannya dengan menunaikan zakatul fitr. Dan ada sisi sosial, wa tu'matun lil masakin, dan berbuat baik atau memberi makan kepada orang-orang yang miskin atau orang-orang asnafus samaniyah, 8 golongan yang dalam fikih termaktub orang yang berhak menerima zakat. Kita nggak tahu ke depan keadaannya, apakah di awal Ramadan kondusif, apa di akhir Ramadan. Tapi kita jaga-jaga juga, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, para ahbab sekalian. Zakat fitrah ini ukuran waktu wajibnya, inti wajibnya seseorang, setiap orang muslim, mau kecil gede, laki perempuan, yaitu man adraka juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal. Orang yang mendapatkan bagian dari Ramadan dan bagian dari bulan Syawal, maka dia wajib menunaikan zakat fitrahnya. Seumpama patokannya berarti malam takbiran. Karena kalau malam takbiran dia sampai hidup sampai malam takbiran, berarti dia mengalami Ramadan sebelumnya, dan dia masuk malam pertama daripada 1 Syawal. Tapi ada waktu jawaz. Kita boleh menunaikan zakat fitrah kita dari awal bulan Ramadan. Pada para rekan, para jamaah, para ahbab. Karena kita nggak tahu kondisi ke depan. Mudah-mudahan kondusif. Tapi takut-takutnya ihtiyat, jaga-jaga. Kita nggak tahu apa masih kondisi seperti ini. Kemungkinan panitia zakat, panitia pengelola zakat yang dibentuk di masjid, di mushola yang biasa kita lihat, biasa kita saksikan. Takut mereka pun nanti dengan kondisi ini juga kalau buat ngelolanya kebingungan. Maka tidak mengapa dan baik juga, bagus juga kita laksanakan zakat kita masing-masing, kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya langsung. Di para kawan, bapak-bapak, ibu-ibu pengen menunaikan zakat fitrah dari awal Ramadan, boleh. Atau di pertengahan Ramadan, boleh. Lihat siapa mungkin ada yang memang paling sangat membutuhkan, terutama dalam kondisi seperti ini. Tetangga kita atau depan mata kita, yang mana mungkin kalau secara efek sosial, efek ekonomi dengan kejadian seperti ini mungkin semuanya ngalamin bagaimana perubahan atau efek ekonomi yang dirasakan sama semuanya. Tapi kita lihat memang ada orang-orang yang memang benar-benar ngebutuhin, yang termasuk daripada orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita bisa tunaikan di awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan. Jadi nanti meringankan juga panitia zakat fitrah yang di masjid, yang di mushola, dalam memperkecil tugas mereka untuk mengelola atau menunaikan daripada perwakilan yang diberikan oleh kita kepada mereka untuk mendistribusikan zakat kita kepada para mustahik. Karena kita nggak tahu, mungkin kondisinya nanti belum stabil. Tapi yang kita harap mudah-mudahan segera Allah angkat, insyaallah. Para ahbab sekalian, jangan sampai semangat kita lemah. Kuatin semangat kita, kuatin niat kita. Dalam kitab Mukasyafatul Ghulub disebutkan bahwa baginda besar Nabi Muhammad SAW bersabda, dari pertengahan Sya'ban, awal masuk Sya'ban, idza dakhala Sya'ban fattahiru anfusakum, sucikan daripada jiwa kalian. Kenapa kita suruh nyucikan diri? Karena kita mau masuk bulan Ramadan. Ramadan kita bakal dapat keberkahan, perlu shafa, kesucian jiwa, niat yang baik, ketulusan, keikhlasan. Wa aktsiru niyatikum fih, kata Rasul, dan perbanyak niat-niat baik dari awal Sya'ban masuk untuk menyambut bulan Ramadan. Tanamin banyak dari sekarang niat-niat baik, nanti kita di bulan Ramadan mudah-mudahan kita bisa lebih tambah mengkhatamkan Al-Quran, lebih tambah berzikir, lebih tambah beribadah, dan insya Allah mungkin nilai sedekah kebaikan yang kita laksanakan di bulan Ramadan, terlebih dalam kondisi seperti ini, nilainya pun bahkan lebih lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita paham
betapa mulianya Ramadan. Kalau masuk akan dibukakan pintu sorga, ditutup pintu neraka, bakal dibelenggu syaitan. Karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada orang-orang yang beriman dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Jaga Ramadan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, semata-mata beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala farada alaikum syiyama Ramadan. Allah telah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan Ramadan. Wasannantu lakum qiyamah, dan aku mensunahkan kalian ibadah di malam harinya. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, maka barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan qamahu, dan dia malam harinya beribadah, salat tarawih, salat sunnah, imanan wahtisaban, semata-mata menjalankan karena iman kepada Allah, wahtisaban, tulus karena kepada Allah, kharajat min dzunubi kayaumin waladathu ummuh, maka rontok semua dosanya sebagaimana bersih keadaan dia sebagaimana hari baru dilahirkan oleh ibunya. Jangan sia-siakan kesempatan Ramadan. Kondisi pandemik, kondisi wabah yang melanda tidak menyurutkan kita untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih kebesaran pahala, untuk meraih keberkahan yang Allah luberkan di bulan Ramadan. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah, kekuatannya, tuntunannya, agar bisa berbuat taat kepada Allah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita, istri kita, anak kita dari segala mara bahaya, dari segala musibah, penyakit, bala, wabah, taun, dan Allah mudahkan urusan kita. Allah Ta'ala cukupkan semua kebutuhan kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah, kawan-kawan, para ahbab, bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi jangan berkecil hati, jangan lemah semangat kita. Tetap Ramadan datang, kita sambut dengan kegembiraan, kita sambut dengan ketulusan. Keadaan seperti ini enggak mengurangi semangat kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan datang dengan kebaikan, mudah-mudahan corona sirna dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurangnya minta maaf pada semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.